Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan judul RBL, pemanfaatan induksi elektromagnetik hukum Faraday pada turbin angin sederhana. Berikut video kami. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, nama saya Nabila Aulia Putri Asmasi dengan NIM 123500023 dari Prodi Rekayasa Kosmetik dari kelompok 7. Halo, perkenalkan, nama aku Yuni Nafikusari dengan NIM 123350031 dari program studi teknologi pangan dari kelompok 7. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Octaviana Prismadini, NIM 123330031, Prodi Teknologi Industri Sekalian, kelompok 7. Halo semua, perkenalkan saya Danisha Finka Al-Azidah dengan NIM 123500019 dari Prodi Rekayasa Kosmetik, kelompok 7. Hai semua, izin perkenalan diri. Nama saya Danis Ara Indra dengan NIM 123420026 dari program studi Rekayasa Kehutanan dari kelompok 7. Halo semuanya, aku Zara Chandra Aldiata dengan NIM 123350003 dari program studi Teknologi Pangan dari kelompok 7. Tujuan dari pemanfaatan induksi elektromagnetik hukum Faraday pada pembangkit listrik sederhana berbasis turbin angin. Pertama, merancang dan membuat pembangkit listrik sederhana berbasis turbin angin dengan memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik sesuai hukum Faraday. Kedua, menganalisis unjuk kerja pembangkit listrik sederhana berbasis turbin angin dalam menghasilkan listrik, termasuk tegangan, perubahan flux magnetik, arus, dan daya listrik yang dihasilkan. Hukum Faraday adalah prinsip dasar dalam elektromagnetisme yang ditemukan oleh ilmuwan Michael Faraday pada abad ke-19. Hukum ini menjelaskan bahwa ketika suatu konduktor seperti kumparan kawat diletakkan dalam medan magnet yang berubah-ubah, maka akan timbul gaya gerak listrik GGL terinduksi di dalam konduktor tersebut. Arah dan besar GGL induksi ini ditentukan oleh arah perubahan medan magnet dan kecepatan perubahan tersebut sesuai dengan aturan tangan kanan. Hukum Faraday memiliki rumus yaitu epsilon sama dengan min N kali delta flux per delta T menjadi epsilon sama dengan minus N delta B kali A kali cos theta per delta T, dengan keterangan N merupakan jumlah lilitan, B adalah kuat medan magnetik, A adalah luas bidang kumparan, dan theta adalah sudut antara arah induksi magnetik dan arah normal bidang kumparan. Hukum Lenz. Hukum Lenz merupakan hukum fisika yang menjelaskan tentang gaya listrik atau GGL atau arus listrik dalam induksi elektromagnetik. Bunyi hukum Lenz dalam proses induksi elektromagnetik adalah arah GGL induksi akan berkebalikan dengan perubahannya. Salah satu aplikasi hukum Lenz atau GGL induksi dapat ditemukan di dinamo motor. Jika daya dinamonya semakin besar, maka arus listrik atau gaya gerak listrik yang akan dihantarkan juga semakin besar. Penerapan induksi elektromagnetik dalam pembangkit listrik berbasis turbin angin. Dalam pembangkit listrik berbasis turbin angin sederhana, prinsip induksi elektromagnetik hukum Faraday dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Berikut adalah penjelasannya. Turbin angin. Turbin angin terdiri dari bilah-bilah yang berputar ketika angin berhembus. Gerakan rotasi dari bilah-bilah turbin ini merupakan sumber energi mekanik. Kemudian generator listrik. Pada poros turbin angin, terdapat generator listrik yang terdiri dari kumparan kawat yang ditempatkan di antara magnet permanen. Ketika turbin angin berputar, poros turbin akan memutar generator. Kemudian induksi elektromagnetik. Sesuai hukum Faraday, ketika kumparan kawat pada generator bergerak melewati medan magnet, akan timbul gaya gerak listrik atau GGL terinduksi pada kumparan tersebut. Semakin cepat kumparan bergerak, semakin besar GGL yang terinduksi. Selanjutnya, arus listrik. GGL terinduksi pada kumparan generator akan menghasilkan arus listrik bolak-balik atau AC yang dapat disalurkan ke jaringan listrik untuk dimanfaatkan. Cara pembuatan. Langkah pertama, siapkan pipa yang berdiameter kurang lebih 3 cm. Kemudian lubangi pipa tersebut menggunakan besi yang sudah dipanaskan. Lalu, letakkan magnet iodinium pada besi yang ada di dalam pipa tersebut. Selanjutnya, lilitkan kawat tembaga atau kawat email pada
pipa tersebut. Nah, kawat yang dipakai sepanjang 40 cm. Perlu diperhatikan dalam melilit kawat sebaiknya harus kencang, rapi, dan tidak boleh ditekuk karena dapat menyebabkan kumparan menjadi gagal. Setelah kawat tembaga sudah dililitkan pada pipa, maka isolasi kawat tersebut agar tidak berantakan. Kemudian ujung kawat dikupas menggunakan cutter atau bisa juga menggunakan ampas. Lalu hubungkan atau lilitkan ujung kawat tersebut dengan lampu yang berukuran 1,5 volt. Perlu diperhatikan juga dalam pemilihan lampu. Jika lampu voltnya terlalu besar maka tidak akan menyala karena tidak sesuai dengan kumparan yang digunakan. Kemudian lem kincir angin menggunakan lem Korea. Prinsip dasar alat ini adalah memanfaatkan energi kinetik angin untuk memutar turbin yang kemudian dikonversi menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. Nah, cara kerjanya adalah angin bertiup dan memutar sudut-sudut pada turbin angin. Turbin angin ini terhubung dengan generator sederhana. Kemudian pada kumparan kawat di dalamnya terdapat magnet. Ketika turbin berputar, poros generator juga ikut berputar. Kekurangan dan kelebihan. Kekurangan alat ini adalah pembuatan generator yang rumit dan rawan gagal. Daya listrik yang dihasilkan sangat kecil, hanya cukup untuk menyalakan lampu LED bertegangan kecil 1,5 volt, sehingga tidak dapat digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan daya listrik lebih besar. Kelebihan alat ini adalah sederhana, ramah lingkungan, biaya yang digunakan relatif rendah karena bahan-bahan yang terjangkau dan mudah ditemukan. Kesimpulan, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pertama, ketika magnet bergerak melewati kumparan kawat akan timbul arus listrik terinduksi di dalam kumparan tersebut. Prinsip ini juga berlaku pada turbin angin, di mana putaran baling-baling turbin akan menggerakkan generator sehingga timbul arus listrik. 2. Semakin cepat putaran baling-baling turbin, semakin besar gaya gerak listrik yang terinduksi pada generator. Ini berarti semakin tinggi kecepatan angin, semakin besar pula daya listrik yang dihasilkan. 3. Jumlah lilitan kumparan pada generator akan memengaruhi besarnya GGL yang terinduksi. Semakin banyak lilitan, semakin besar GGL yang dihasilkan. 4. Prinsip generator sederhana ini dapat diterapkan pada turbin angin untuk mengkonversi energi kinetik angin menjadi energi listrik secara efisien, sesuai dengan hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik. Terima kasih sudah menonton video kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Summertime heat, dripping on me. Sun kissed, kissing under a palm tree. West Coast wasted.